karena bisa menyesatkan banyak orang. Merekomendasikan orang ini harus dibunuh karena bisa menyesatkan banyak orang nantinya. Jadi itulah konflik utama kenapa Yesus. Jadi orang Jadi konflik itulah yang membuat Yesus menjadi divonis oleh tua-tua agama Yahudi ya dan Farisi untuk dibantai di kayu salib. Ya. Dan itu pun bukan keputusan dari Pontius Pilatus saat itu, pemerintah yang berkuasa di sana. Itu pun karena dipaksa, karena Pontius Pilatus sempat, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini, bawalah dia ke Raja Herodes. Herodes pun juga tidak menemukan kesalahan ini, bawalah dia kepada Pontius Pilatus. Akhirnya Pontius Pilatus tuker aja deh sama penjahat yang ada di, tuker kepala penjahat yang ada di dalam penjara ini. Yaitulah Yesus Barabas. Ya, makanya Yesus asli yang dibantai. Yesus menyerahkan diri kok, dia nggak kabur-kaburan, dia menyerahkan dirinya memang untuk dibantai. Cukup Pak Iwan, Ya, silakan. Pak Berfud ya. Ya, Ya. jadi tadi pertanyaan saya sebenarnya tidak salah. Karena Anda juga sudah menjawab bahwa eh, tentang pertanyaan ini ya. Coba diperhatikan lagi. Ya, saya menyebutkan bahwa mengapa Yahudi Farisi, ahli Taurat, kan memang benar bahwa ini perkataan Paulus. Ya, karena Paulus kan dari Farisi dan dia juga mengaku sebagai ahli Taurat. Nah, perkataan Paulus ini yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus kamu salibkan jadi Tuhan, berarti ajaran bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan ini berawal dari pernyataan Paulus. Nah, makanya tadi pertanyaan ini saya minta Anda menjelaskan, tetapi eh, kurang begitu dapat menjelaskan. Makanya di dalam Al-Quran, ya Allah mengingatkan ya dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah haramkan kepadanya surga dan tempatnya ialah tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu penolong pun. Hanya ini saya katakan mengapa ahli Taurat ini si Paulus ini mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus jadi Tuhan. Maka di sini Allah membantah dengan ah, pendapat-pendapat yang mengenai tentang Isa Al-Masih ini. Maka ini terkait dengan tema kita malam hari ini. Ya, tidak mengapa ya, tetapi itu jawaban Anda, walaupun kurang menjawab sepenuhnya. Maka pertanyaan saya selanjutnya, mengapa Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus seperti dalam Wahyu 22 ayat 9? Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, pertanyaan saya diperhatikan ya, nanti dijawab. Karena banyak yang ingin mengetahui sebenarnya terkait dengan Isa Al-Masih ini. Ya. Pertanyaan saya diperhatikan, dan pertanyaan saya di garis di bold merah ini ya. Siapa yang dimaksud hamba ini? Apakah Yesus atau siapa? Dan mengapa tidak mengikuti uh, perintahnya? Sembahlah Allah. Silakan. Terima kasih Pak Ikhwan.
dan moderator, tolong hindari Pak Ikhwan melakukan framing. Kalau Pak Ikhwan belum merasa jawaban saya terjawab, Pak Ikhwan boleh tanyakan lagi untuk kedua kali. Jangan langsung ajukan pertanyaan berikutnya. Kasih saya kesempatan Oh iya, untuk iya. menjelaskan Oh, secara boleh, boleh. utuh. Iya, Ya, jelaskan lagi. jadi Oke, jadi tadi silakan. Pak Ikhwan itu langsung lompat ke kisah para rasul di mana Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, jadi kita harus tarik ke belakang. Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal tersebut? Itu ada dasarnya. Dasarnya adalah kejadian ketika Yesus bangkit dari kubur. Kita lihat di sini ada ayat. Halo, halo. Ya, halo. Ya. Kita lihat di sini. Iya, ya. Ya. Terus. Sorry. Kita lihat di Matius 28 ayat 16 ya, perintah untuk memberitakan Injil. Ayat ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kau sampai selama-lamanya." Jadi Rasul Paulus nggak sembarangan dia ngomong begitu. Ini setelah Yesus mengucap begitu setelah dia bangkit dari kubur. Dia nyatakan siapa dirinya. Segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan atasnya. Ya. Dan perintah berikutnya, pergilah ke segala penjuru dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak dan itu. Jadi itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Bukan statement mengadi-ngadi atau statement yang mungkin ini pun akan dituduh telah diedit oleh sebagian besar umat non Kristen, ya kan? Di mana mereka pun tidak pernah berhasil untuk menunjukkan ayat yang sebenarnya kalau ini dinyatakan telah diedit. Jadi statement Paulus itu jauh puluhan tahun setelah kejadian Yesus mengucap itu, gitu. Pak Ikhwan setelah ini boleh ajukan pertanyaan yang kedua. Karena tadi Bapak masih merasa saya belum menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Jadi Pak Ikhwan tolong ajukan lagi pertanyaan yang kedua yang sebelum ini Bapak suruh ajukan. Jadi saya nggak bisa jawab dua pertanyaan langsung sekaligus karena waktunya dibatasi. Terima Ya, kasih Pak Ikhwan. iya, iya, ya. Berarti tadi ya Oh, katakan bahwa Matius perintah memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, pada murid-muridnya. Apakah Paulus saat itu hadir? Sehingga apa yang dikatakan dalam kisah Rasul yang tadi, yang sudah berlalu lama setelah Yesus tiada, kemudian Paulus mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, apakah Paulus hadir pada saat Yesus mengatakan pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa itu? Kemudian itu dihubungkan dengan kisah Rasul. Nah, kalau kisah Rasul itu, kamu menurut kita lihat bahwa Yesus itu baru menjadi Tuhan ketika disalib. Artinya pemahaman Paulus ketika dibangkit. Nanti silakan dikoreksi kalau saya salah ya, karena ayat itu jelas yang menjadikan Yesus Tuhan itu dari ucapan berawalnya dari ucapan Paulus bahwa Allah menjadikan Yesus Tuhan. Itu yang diperjelas dulu. Silakan Pak oke. Berfut. Bang Ihsan, silakan dipertegas lagi Bang Berfut. Mungkin masih tetap sama Jadi pertanyaannya. ya, Yesus itu kita anggap saja lahir di tahun 0. Dia dibaptis tahun ketika dia berusia 30. Dia berkeliling ya, bersyiar itu 3 tahun. Ya. Jadi kurang lebih bisa di tahun 33. Sedangkan zaman Paulus itu beda puluhan tahun. Paulus itu ada di atas
20-30 tahun setelahnya. Jadi Paulus tidak ada di saat waktu Yesus mengatakan hal tersebut. Begitu loh Pak Ikhwan. Jadi beda Iya, iya. penulis. Tadi Matius itu ya Matius penulisnya. Kalau Matius kisah para penulisnya. rasul Paulus yang menulis. Jadi beda waktu, beda orang, beda penulis. Ya, tapi semua merujuk kepada ucapan Yesus yang sama. Iya, ya. Menjawab Makanya ya, pertanyaannya. ya, ya. Mema- Ya, terima kasih ya sudah menjawab. Ya, makanya Ya, ya ya, ya. saya sudah Ya. diperjelas tadi bahwa ini jauh setelah Yesus tiada. Makanya berarti pernyataan ini uh, bukan di saat Yesus masih ada, itu maksud saya ya. Tetapi Yesus sudah tidak ada. Maaf, maaf. Yesus sudah tidak ada di dalam ayat Kisah Rasul tadi ya. Ya, Nih, betul. Dia sudah naik ke surga, Pak Ivan. Yesus tidak ada. Artinya Sudah naik ke surga. pernyataan Ya. Yesus Tuhan, mana tadi ya? Kok berubah? Pernyataan Yesus menjadi Tuhan ini bersumber dari Paulus. Ya, ketika Yesus sudah tidak ada, itu maksudnya ini. Makanya dalam Al-Quran, ya dikomparasikan dengan Al-Quran, di dalam ayat Al-Maidah 72 tadi, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, semuanya Allah ialah Al-Masih, Putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti akan diharamkan kepadanya surga. Oke, terkait pertanyaan ini ya Bapak sudah menjawab. Tidak apa-apa ya, walaupun memang uh, masih menimbulkan tanda tanya. Ini tentu pernyataan Paulus yang dikatakannya jauh setelah Yesus tiada, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya tadi, yang kedua, mengapa Kristen, ya saya bisa share screen ya, Pak, ini, mengapa Kristen, ini ya, Di sabar dulu Bang Ivan. Waktu habis. oh Saya iya ya, minta Bang Berfut mungkin ada pertanyaan supaya jangan terus Bang Ivan bertanya. Bang Berfut mungkin ada pertanyaan buat Bang Ivan supaya ada ya silakan. balance, jangan monoton. Iya, iya. Nah, eh, untuk saat ini saya kasih kesempatan untuk Pak Ikhwan banyak bertanya karena saya suka pertanyaannya masih seputar Yesus adalah Tuhan dan yang menjawab itu bukan mulut saya, bukan kuasa saya, bukan niatan saya, tapi saya hanya menunjukkan ayat ya di mana Yesus langsung yang berucap ya disaksikan oleh para banyak orang saat itu. Jadi yang bertanggung jawab adalah Yesus. Jangan salahkan kami kalau Oke. kami mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itu Pak Iwan. Oke. Ya. Silakan Bang Ivan bertanya. 2 menit. Ya, saya share screen ya, pertanyaan saya yang selanjutnya. Saya screen dulu. Mengapa Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus? Dia nabi dan dia mengatakan sembahlah Allah dalam Wahyu 22 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, tadi Anda mengatakan bahwa ah, ingin menyampaikan informasi tentang perkataan Yesus. Nah, maka saya akan menguji Anda, apakah Anda mengikuti perkataan Yesus ini atau tidak? Wahyu 22 ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Nah, yang hamba di sini siapa?
Ya, kalau menurut saya Yesus, kalau saya salah dibetulin ya. Sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Mengapa Anda tidak mengikuti ajaran Yesus ini? Di dalam Matius 13:57, dan mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Maka ini jelas dalam Matius ini, berwarna merah ini adalah termasuk perkataan Yesus bahwa pengakuannya dia seorang nabi. Dan di Matius 21 ayat 11, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, yang saya tanyakan, mengapa perkataan-perkataan Yesus ini, termasuk hal yang paling utama, sembahlah Allah, mengapa umat Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus? Itu, silakan. Oke, Pak Iwan, singkat saja untuk menjawab hal tersebut ya, karena ini dalam bahasa Indonesia ya nabi, tapi kalau kita lihat dalam skrip aslinya ya kan, artinya nabi itu sendiri adalah eh, the messenger of Allah gitu ya. Jadi dia adalah penyampai pesan daripada Allah. Tapi sayangnya dia bukan manusia biasa, dia hadir dengan penuh keajaiban. Saat itu dia manusia 100%. Ya, dia menyatakan hal tersebut ya memang jelas saat itu belum secara gamblang. Lihat ketika coba saya ada screen saya udah kelihatan belum ini Pak itu? Belum, belum. Belum ya. Oke, saya share screen dulu. Kita jawab ayat dengan ayat aja deh ya. Ini untuk mempertegas bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar di situ, dan ada orang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Ia besar berarti Yesus. Lalu berkata kepada orang-orang mati tangannya itu, orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata untuk orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka dan mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Di sini jelas ya, kuasa Yesus tidak harus lagi minta atau berdoa kepada Tuhan Allah Bapa. Dia punya prerogatif penuh, langsung ya kan, bangunlah dan berdirilah di tengah. Tapi menurut versi-versi agama lain, itu sekehendak Bapa, seridonya Allah Bapa. Tidak, di sini Yesus punya prerogatif penuh. Dia langsung memerintahkan orang tersebut untuk bangkit dan berdiri. Di sini jelas ya, Yesus itu adalah punya otoritas untuk mengalahkan, memiliki kekuatan supranatural yang dimiliki hanya Tuhan saja. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit. Tertulis pula di Al-Quran, menyembuhkan orang yang buta, orang yang sopak, orang yang kusta. Ya, jadi tidak pernah Yesus, ya Bapa, kiranya kabulkanlah doaku. Enggak. Kalau udah langsung ya di dalam praktek nyata di lapangan, Yesus langsung dengan mulutnya dia perintahkan orang, Lazarus, bangkitlah, keluarlah kau dari kubur. Keluar. Tidak ada doa-doa Al-Fatihah atau doa-doa apa diawali dengan doa. Tidak ada. Yesus penuh kuasa. Di situ sudah jelas ya bahwa orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat sangat sirik, sangat jealous ya dengan kekuasaan Yesus.
Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus punya kuasa. Tapi mereka anggap itu adalah sihir. Sehingga mereka mereka-reka dan merencanakan hal yang buruk untuk Yesus. Ya, mereka terus berdiskusi, harus diapakan orang ini, harus diapakan. Jadi jelas orang Farisi dan para ahli Taurat, mereka pamornya turun. Ya, orang makin banyak mengeluh-elukan Yesus. Makin banyak orang ngefans dengan Yesus karena karyanya nyata. Dan dia tidak bercela. Dia tidak melakukan hal-hal yang zalim. Dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dia tidak mencela orang. Dia tidak mencaci maki orang. Ya. Jadi jelas di sini kuasa Yesus mutlak. Dia berkuasa ya atas segala penyakit, atas alam semesta. Dia bisa menghentikan angin ribut. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, itu semua kesaksian Alkitab ditulis oleh para saksi. Yang saksinya bukan cuma satu orang, tapi ada banyak. Apalagi ini kejadian Yesus menyembuhkan orang. Itu di tengah banyak orang. Itu bukan demonstrasi, tapi memang pernyataan Allah harus dinyatakan di situ lewat orang itu. Ya, silakan Pak Ikhwan mau disanggah. Iya, ya. Jadi kayaknya tadi ya Pak Barefut tentang pertanyaan saya di dalam poin ini. Coba tolong diperhatikan. Ya, saya tidak mengatakan tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi yang saya pertanyakan adalah perkataan-perkataan Yesus ini. Mengapa Kristen tidak mengikuti ajarannya perkataan Yesus ini? Yesus, adalah hamba, dia hanya hamba. Dia mengatakan, sembahlah Allah. Nah, tetapi yang Anda lakukan justru berbalik dengan pernyataan ini. Anda menyembahnya, menyembah Yesus, bukan mengikuti perkataan Yesus. Nah, ini yang harus dijelaskan. Kalau terkait dengan mukjizat Yesus, ya kami umat Islam sangat mengimani dan percaya akan hal itu. Ya, seperti dijelaskan dalam Al-Imran ayat 49. Sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan aja artinya. Ya, Al-Imran ayat eh, berapa tadi ya? 39 ini. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuat untukmu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya, dan orang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi kalau pertanyaan saya tadi tentang perkataan Yesus, sembahlah Allah, ya, kemudian Anda membahas mujizat Yesus, maka Al-Quran ini Allah memberikan penjelasan terkait apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Semuanya atas seizinnya. Bukan berarti Yesus memiliki keilahian seperti menghidupkan orang mati, kemudian dianggap memiliki sifat keilahian dan dijadikan dia sebagai Tuhan. Nah, hanya saya ingin mengulangi lagi pertanyaan saya ini ya, supaya mohon difokus. Saya membuat PowerPoint ini tentu sudah melalui kajian kajian saya tentang hal-hal yang perlu saya tanyakan. Makanya saya harap juga Anda tentu siap untuk menjawab ini.
Wah, dengan sebaik-baik jawaban ya, karena ini saya buat benar-benar pertanyaan yang harus Anda jawab. Nah, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Mengapa Anda tidak mengikuti ini? Itu pertanyaan saya. Ya, jangan dulu melebar ke mukjizat dan sebagainya. Kalau mukjizat tadi Allah sudah jelaskan bahwa itu atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan ini, mengapa Anda tidak mengikuti apa perkataan Yesus ini sesuai dengan pernyataan Anda tadi menjawab dengan pernyataan Yesus. Silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi kita perlu ketahui bahwa arti nabi itu punya arti ya, artinya adalah penyampai pesan Allah ya. Yesus diutus ke bumi ya. Firman itu sudah bernuzul menjadi daging, menjadi manusia. Nah, jadi dia datang ke sini menjadi sama dengan kita, menyampaikan pesan Allah ya, menyampaikan semua perintah-perintah Allah kepada manusia. Jadi dia layaknya seorang nabi karena dia pembawa pesan. Ya pesan siapa? Pesan Allah Bapa yang mengutus dia. Jadi dia adalah nabi. Yes. Dia adalah manusia. Yes. Dia adalah siapa? Kita baca ini sekarang. Matius 12 ayat 23 sampai 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada hari itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidaklah kamu baca apa yang tidaklah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidaklah kamu baca bahwa kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah, ya kan? Tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada melebihi bait Allah. Jika kamu mengerti maksud firman ini yang kuhendaki, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang dimaksud anak manusia di sini adalah Yesus sendiri. Dia selalu mengatakan anak manusia dengan A huruf besar dan M huruf besar. Ini adalah merujuk kepada dirinya sendiri. Ya, karena dia memang anak manusia. Ya, dia adalah firman yang sudah bernuzul menjadi daging, menjadi manusia. Jadi kita tahu di sini bahwa Yesus nabi, Yesus anak manusia, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah yang tunggal, Yesus adalah yang diutus, Yesus adalah sang Mesias. Julukannya banyak, Yesus adalah sang Kristus, Yesus adalah sang penebus, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini kita baca di ayat terakhir. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nih, kita lihat di sini. Ini dia ini. Ya, anak manusia loh. Masa anak manusia dibilang Tuhan? Kan lucu. Kalau kita nggak mengerti maksudnya ini apa. Ini Yesus. Mana ada anak manusia bisa jadi Tuhan. Gitu kan? Karena ini merujuk kepada Yesus. Spesifik kepada Yesus. Dia menyatakan dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat. Mau kurang jelas bagaimana? Kamu masih memaksakan bahwa kami harus menyatakan bahwa Yesus manusia biasa. Nabi biasa. Bukan, dia memang nabi, tapi bukan nabi kaleng-kaleng. Ini nabi spesial. Tuhan sendiri, firman itu sendiri bernuzul menjadi manusia. Apa artinya ayat terakhir ini? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat sangat dihormati oleh orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh metik gandum. Murid-murid Yesus itu kedapatan metik gandum dan dimakan.
dilarang. Kamu katanya kan ngerti hukum Taurat, kan nggak boleh gitu kan. Harusnya lagi beribadah, bukan lagi metik gandum. Tapi kan Yesus lihat di sini, dia kasih perumpamaan tadi. Emangnya ahli-ahli Taurat di dalam bait Allah nggak bikin dosa? Dia bilang gitu. Dan ditanya ini di atas, ya, dia bilang di sini ada yang melebihi bait Allah. Yesus ngomong tuh di ayat 6. Nih di sini. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Itu berujuk kepada diri dia sendiri. Ya, langsung lompat ke ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Clear. Silakan Pak Iwan. Silakan Bang Iwan. Iya, iya, iya. Jadi saya ingin uh, memperjelas kembali ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya bukan terkait tentang kerjaan-pekerjaan di hari Sabat, ya. Tapi saya tadi lebih kepada hal pokok utama tentang uh, perkataan Yesus di dalam ayat Wahyu 22 tadi. Ya, karena ini terkait dengan peribadatan yang Yesus ajarkan. Nah, tidak apa-apa ya, Pak Berifus sudah memberikan penjelasan panjang. Tapi yang saya tanyakan ini kan tadi saya ulangi, Yesus mengatakan sembahlah Allah. Ya, ini Yesus katakan ya, sembahlah Allah karena Yesus katakan aku adalah hamba. Nah, Yesus tidak mengatakan bahwa sembahlah dia. Kalau tadi di Matius sekian tadi, bahwa anak manusia Tuhan hari Sabat, di situ kan bukan berarti Yesus mengatakan sembahlah dia. Tidak ada pernyataan itu. Maka saya harap eh, pertanyaan yang terkait Wahyu inilah yang dijawab. Karena ini pernyataan Yesus bahwa sembahlah Allah, mengapa Anda tidak menyembahnya, tetapi justru menyembah Yesus sebagai bagian daripada Tuhan tadi. Nah, oke, tidak apa-apa ya. Saya uh, mengucapkan terima kasih sudah menjelaskan juga, tetapi ini juga menjadi pertanyaan saya yang mungkin di suatu waktu mungkin ada teman-teman lain yang bisa berikan jawaban pada saya yang sesuai dengan apa yang saya tanyakan ini. Makanya dalam Al-Quran, tentu Yesus sebagai hamba dan nabi ini juga dijelaskan di dalam surat Az-Zukhruf 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Nah, jadi kelahirannya, kemudian mukjizat yang Allah berikan kepadanya, itu hanya suatu tanda bahwa kekuasaan Allah itu sangat tinggi untuk Bani Israel. Tapi Bani Israel uh, menolaknya dan bahkan tidak mengimani Isa Al-Masih. Surat Maryam ayat 30, dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah. Nah, sama dengan pengakuannya dalam Wahyu 22:9 ini. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi di diskusi malam hari ini, ya ada beberapa pertanyaan itu yang saya tanyakan dan insya Allah kita akan lanjut lagi di waktu-waktu yang lain. Dan mungkin setelah ini masih banyak teman-teman yang ingin berdiskusi, ya nanti setelah acara ini. Dan tentu saya menyampaikan bahwa khusus acara malam hari ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Nanti setelah ini kita bisa diskusi santai, ada juga Bang Awi dan lain sebagainya. Jadi saya kembalikan waktu kepada moderator dan sebelumnya mungkin uh, apa Ikhwan, Pak Ikhwan, close statement ya untuk saya mau kasih keduanya. satu Baik, pertanyaan baik. Ya, Pak Ikhwan. ya terima kasih. Ya, saya mau kasih satu pertanyaan sama Pak Ikhwan ya. Ya, ya. Kalau menurut jabaran Pak Ikhwan, kami orang Kristen ini sesat karena kami mentuhankan manusia. Ya, oke.
apapun ayat yang saya tampilkan tidak ada gunanya bagi Pak Ikhwan karena Pak Ikhwan mencari celah bagaimana caranya untuk menyalahkan kami. Padahal saya sudah jawab dengan ayat Yesus menyatakan dirinya siapa. Sekarang saya balik tanya, kalau kami ini sesat, siapa yang menyesatkan kami Pak Ikhwan? Allah Yahweh, Allah Yesus, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tolong jawab Pak. Siapa yang menyesatkan kami? Ah, Jawab kita aja, siapa? tanya Allah Yahweh, samamu. ya Allah Yesus, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan kami? Siapa Pak? Kita Nito, kembalikan ke moderator dulu karena topik kita malam hari ini kan kita tertib saja dulu karena Pak. pembahasan kita hanya seputar Yesus. Makanya saya tidak berusaha untuk keluar dari hal itu ya, supaya diskusi kita bisa fokus. Nanti setelah eh, apa? Setelah diskusi ini mungkin kita bisa ya mengalir apa yang kita bisa bahas. Oke. Ya, saya coba baca ayat Al-Quran dari tadi Pak Ikhwan kan mengetengahkan dan menampilkan ayat Alkitab terus ya. Ini dari An-Nahl 93. Saya coba baca. Dan jika Allah menghendaki niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini kesimpulannya jelas. Jangan salahin orang Kristen. Kalau orang Kristen itu sesat, yang menyesatkan Allah SWT sendiri di dalam ayat ini. Clear nggak? Kamu berdoa dan bertanya kepada Allah kamu saja. Kenapa orang Kristen disesatkan? Bukannya diluruskan seperti kalian. Kan Allah punya kuasa. Oke, Allah punya nanti kuasa, kita saya bisa berbuat siapkan apa? temanya yang baru ya, karena tema kita malam hari ini Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya, Nanti silakan kan Pak moderator seolah-olah saya diambil alih adalah dulu sesat. supaya kita Pak bisa Ikhwan, tertib ya. dengan narasi yang Oke, kamu terima bangun. kasih Pak moderator. Silakan Pak Frans, waktunya Oh, dikembalikan. oke. Iya, nanti Baik. disiapkan lagi berikut dengan siapa, temanya apa. Oke, terima kasih. Bang Mungkin Ikhwan, masing-masing pertanyaan closing terakhir statement dulu. apa? Closing Antar. statement. Pertanyaan terakhir tadi apa ya? Belum dijawab Pak Bang Barefoot. Pertanyaan terakhir tadi Siapa yang apa Bang menyesatkan? Ikhwan? Ya, ya. Ya, makanya tadi pertanyaan Supaya terakhir bisa. keluar dari topik sebenarnya, Pak, itu. Makanya sudah keluar dari topik Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Nanti itu disiapkan di tema berikut, supaya tidak melebar. Keluar dari topik, Pak. Karena Bapak tadi menyudutkan kami dengan kenapa tidak melakukan sesuai dengan yang tadi di kitab Wahyu. Tidak mengikuti apa kata-kata dari Wahyu. Ya, Yesus itu adalah nabi. Iya, ya. Kenapa menganggap Tuhan? Berarti kami sesat. Ya, Saya balik. Yang menyesatkan itu kami siapa? Ada jawabannya kan di itu kan Al-Quranmu? itu kan pertanyaan sesuai dengan tertulis di Wahyu. Bukan Ya, berarti cuma saya tunjukin uh, begitu banyak ayat pun Anda tetap kagak baca, kagak nyimak, dan tidak mau mengerti. Tetap aja dengan framing Anda bahwa kami sesat, menganggap manusia menjadi Tuhan. Ya udahlah, saya lurusin aja sekarang. Saya sesat deh. Tapi siapa yang nyesatin saya? Yang nyesatin saya Allah SWT sendiri kan, sesuai Anal 93. udah, Bagaimana? iya, santai-santai aja. Nanti kita Akan buat topik berbalik baru lagi ya kepada untuk malam, Anda. Itu akan berbalik kepada Anda untuk malam, senjata itu. untuk Senjata diskusi yang malam Anda hari ini lontarkan itu kembali temanya kepada kita Anda, Ikhwan. sudahkan dulu. Oke, silakan Pak Oke, ini oke, terima kasih, terima kasih. Pak Frans. Ya. Ya, oke. Bang Barefoot gimana? Ya, itu udah jelas. Karena dari tadi saya nampilin Oke. ayat nggak diterima, nampilin ayat nggak diterima, ya kan? Dibilang saya keluar dari Oke. konteks. Akhirnya saya sekalian aja, oke lah, saya sesat. Tapi yang menyesatkan saya siapa? Oke. Allah SWT. Silakan kamu komplain dengan Allah SWT. Kenapa orang Kristen sesat semua? Baik.
Pak Berfut juga Pak Iwan. Apa mau di closing ya? Pak Iwan? Iya, iya, iya. Pak Iwan duluan closing statementnya. Nah, silakan Pak Walfud mungkin karena tadi beliau juga yang duluan, ya beliau yang akhiri. Tuan Ya, rumah kan. oke lah. Pak Bang Berfut, silakan closing statementnya. 5 menit ya. Jadi iman Kristen, ya, Alkitab konsisten fokusnya kepada Yesus Kristus, Allah ketika sebelum Dia menciptakan segala alam semesta dan isinya, termasuk malaikat dan manusia. Allah yang Maha Tahu itu mengerti betul bahwa manusia dan malaikat pun akan jatuh dalam dosa. Siapa yang setia, Tuhan sesuai dengan janjinya, Dia akan selamatkan. Kenapa Tuhan tetap ciptakan manusia? Walaupun dia sudah tahu nanti akan jatuh dalam dosa. Karena Tuhan tidak mau gagal untuk menyatakan kasih-Nya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mati di kayu salib untuk menebus dosa orang percaya. Bangkit dari kematian dan naik ke surga dan akan datang lagi dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Jadi jelas di sini Allah yang Maha Tahu bertanggung jawab, Dia memberi solusi lewat Kristus anaknya yang mengajarkan kasih, ya, yang mengajarkan kelemah lembutan, kesetiaan, mengajarkan kepatuhan, kerendah hatian, ya, kesetiaan. Jadi begitu jelas sekali. Hal yang perlu diketahui oleh seluruh umat di dunia. Jika Yesus pembohong pun saya tetap bersuka cita karena Yesus mengajarkan kebaikan. Yesus mengajarkan kasih, kelemah lembutan. Mencintai musuh, memberkati musuh. Walaupun Yesus ajak aku ke neraka, aku tetap ikut. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kedamaian, ada sukacita. Haleluya. Amin. Oke. Kami persilakan Bang Iwan closing statementnya. Closing statementnya Bang Iwan. Halo Bang Iwan. Bang Iwan. Halo Bang Halo, Iwan. Bang? Iya, Ya, ya. ya. Sorry. Closing Kemute tadi. statementnya. Oke. Diskusi malam hari ini telah kita lakukan dengan baik ya. Tentu semoga ini menjadi pencerahan bagi saudaraku Muslim maupun non-Muslim tentang uh, eksistensi Isa Al-Masih yang merupakan Rasulullah, utusan Allah kepada uh, umat Bani Israel. Sebagaimana tentu di dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan di dalam Al-Imran ayat 48, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ayat 50 Al-Imran, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini tentu tadi telah kita sampaikan tentang eksistensi Isa Al-Masih, bahwa dia adalah Rasulullah, utusan Allah, mengajarkan tauhid, dan tentu dia uh, hanyalah seorang hamba
atau utusan atau nabi yang menyampaikan petunjuk dan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan terakhir saya bacakan penutup surat Al-An'am ayat 100, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah padahal Dia yang menciptakannya, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Jaga persatuan, NKRI tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ikhwan. Selanjutnya ada diskusi lanjut. Jadi kita nggak end kan. Bang Kodeks mungkin ada masukan, silakan. Atau Bang Trinity. Halo, Bang Kodeks. Bang Kodeks. Bang Kodeks. Merekomendasikan